Halo teman-teman semua, nama saya Mulia Primanta. Di video ini saya mau sharing bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penjualan yang banyak di marketplace Fiverr.com. Nah, banyak teman-teman yang ketika baru memulai menawarkan jasa di Fiverr.com itu seringkali mengalami kesulitan ketika ingin mendapatkan customer dari luar negeri. Nah, tentu saja ada beberapa tips yang bisa saya sharingkan dari pengalaman saya. Semoga dengan tips ini teman-teman akan bisa dengan mudah mendapatkan klien dari luar negeri. Oke, tips pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman perlu membuat jasa atau penawaran yang spesial, yang unik dibandingkan yang lain. Jadi meskipun sama-sama menjual jasa yang sama atau mirip, misalkan nih sama-sama menjual jasa desain membuat poster seperti itu. Namun teman-teman perlu memberikan nilai tambah atau value added di dalam jasa teman-teman. Contohnya misalkan teman-teman memberikan revisi unlimited, sementara yang lainnya hanya memberikan revisi misalkan 2 atau 3 kali. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai tambah yang teman-teman bisa berikan di dalam penawaran yang teman-teman punya. Jadi dengan memberikan revisi unlimited itu akan menjadi sebuah keunggulan bagi jasa teman-teman. Dengan begitu maka kemungkinan untuk mendapatkan customer akan jauh lebih mudah dibandingkan yang lainnya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa memberikan yang namanya value lebih, artinya kuantitas yang lebih banyak dibanding yang lain. Misalkan harganya sama-sama $5. Ketika yang lain hanya memberikan satu desain, teman-teman bisa memberikan 2 desain. Nah, dengan begitu tentu saja orang akan senang mendapatkan desain yang lebih dibandingkan ketika mereka memesan di tempat lain. Jadi mungkin saja teman-teman bisa memberikan misalkan 2 variasi desain yang berbeda, atau mungkin 2 desain yang memang totally berbeda. Jadi kalau misalkan ada orang yang butuh 2 desain, ya dia hanya perlu mengeluarkan uang $5 saja. Sementara kalau dia pesan di tempat lain, dia akan mengeluarkan $10 karena satu desainnya itu harganya $5 seperti itu. Nah, tentu saja ketika teman-teman memberikan kuantitas yang lebih dibandingkan yang lain, maka itu akan bisa menjadi sebuah nilai tambah atau keunggulan bagi jasa teman-teman. Dengan begitu maka kemungkinan besar teman-teman akan bisa mendapatkan order dengan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Nah, selain itu teman-teman juga harus memberikan pelayanan yang ekstra. Maksudnya di sini adalah ekstra artinya lebih cepat dan lebih baik. Jadi ketika misalkan teman-teman yang lain atau penjual-penjual yang lain itu sanggup mendeliver pekerjaannya misalkan dalam 3 hari. Nah, kalau bisa jasa yang teman-teman buat itu kalau bisa selesai dalam 1 hari. Seperti itu. Atau mungkin 2 hari. Jadi lebih cepat dibandingkan yang lain. Nah, itu juga bisa menjadi nilai tambah bagi jasa teman-teman. Nah, dengan begitu maka kemungkinan untuk mendapatkan pesanan akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau misalkan tidak ada nilai tambahnya. Seperti itu. Nah, lalu cara berikutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah untuk di awal teman-teman perlu mendapatkan dulu yang namanya rating atau feedback positif dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi pertama teman-teman perlu memberikan nilai tambah pada jasa teman-teman, lalu pengerjaannya lebih cepat dan juga harganya lebih murah, atau mungkin dengan harga yang sama teman-teman memberikan kuantitas yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, nanti dari situ teman-teman akan mendapatkan rating dari setiap customer yang telah memesan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan hasilnya bagus, pekerjaan yang dilakukan bagus dan hasilnya juga positif, nah teman-teman akan mendapatkan review bintang 5 atau review positif ya, review maksimum. Dan itu tentu saja akan mendongkrak kredibilitas teman-teman di marketplace tersebut. Sehingga orang lain ketika mereka mau memesan itu akan melihat bahwa ternyata penjual ini itu hasil karyanya bagus, banyak bintang 5 yang didapatkan. Jadi karena banyak klien yang senang dengan hasil pekerjaan teman-teman, maka tentu saja itu akan bisa memberikan dampak yang positif untuk kemajuan bisnis teman-teman di kemudian hari. Jadi ketika di awal-awal kita kumpulkan dulu review positif, jadi kita lakukan yang terbaik dari jasa yang kita tawarkan,
Terus harganya juga kalau bisa yang standar saja, tidak usah terlalu tinggi. Jadi kita kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya review positif. Nanti kalau misalkan sudah banyak, cukup terkumpul review positifnya, udah ratusan bahkan ribuan, nah teman-teman bisa naikkan harganya seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan review positif, terus level sellernya juga meningkat dari new seller, terus ke level 1, terus ke level 2, lalu ke top rated seller. Nah, di situ teman-teman baru menaikkan harga. Nah, karena teman-teman sudah mendapatkan banyak bintang 5 atau review positif, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan order meskipun harganya tinggi itu akan jauh lebih besar. Nah, itulah tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru mulai berjualan di marketplace-fiverr.com. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.